Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi acara ini, suaranya tolong di. Pada minggu yang lalu telah Bapak jelaskan materi mengenai yang latar belakangi lahirnya BTS-nya. Pada kemarin kan mulai itu dari yang latar belakangi pergerakan nasional pada materi kita hari ini. Yang pertama itu tentang dari mulanya dari politik dari kasusnya tanah paksa. Nanti turun lagi ke politik dan sekarang akan fokus ke organisasi gerakan. Turun dari sini ya. Oke, berarti semua ya, buka bukunya juga. Pada minggu yang lalu kan sudah Bapak jelaskan nih. Lihat mana ya? Pada minggu yang lalu telah Bapak jelaskan yang mendasari lahirnya sistem paksa ini oleh Gubernur Jenderal Pandegos ya, dengan sistem tanah paksanya yang memaksa pribumi untuk menanami komoditi gitu. Jadi karena sistem tanah paksa ini menimbulkan kesengsaraan, lahirlah Belanda. Salah satunya Van de Venter ya. Kalau betul ingat kemarin itu Van de Venter mulai mengusulkan sebuah proposal kepada Ratu Wilhelmina gitu. Untuk diberlakukannya politik etis atau politik pada studi untuk membayar hutang internasional Belanda kepada penduduk pribumi gitu, melalui peningkatan kesejahteraan melalui 3 program utama. Kalau diingat kemarin seperti bidang pendidikan, transmigrasi dan irigasi gitu, ya kan? Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang organisasi pergerakan nasional. Semua ya, buka bukunya lagi. Perlu disimak ya, ini yang mendasari akan mempengaruhi Indonesia ke arah kemerdekaan nantinya. Semuanya buka bukunya. Ya, Pak. Coba lagi materi ini. KKS, Pak. Ya, KKS juga boleh, itu juga boleh. Oke. Ara ada nyata. Perlu diingat ya, lahirnya organisasi pergerakan ini didasarkan pada suksesnya sistem pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Belanda itu. Meskipun dua kebijakan sebelumnya seperti irigasi, transmigrasi dikategorikan gagal gitu, karena diselewengkan oleh para pejabat Belanda di bumi Indonesia. Jadinya pada sistem pendidikan inilah yang nantinya akan membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Oke. Semuanya buka lagi bukunya. Mari kita cermati yang penjelasan pertama ini. Bisa dilihat ya di belakang ya. Sebelum adanya organisasi pergerakan nasional ini, perlu kita simak dulu. Perlu kita simak terlebih dahulu bagaimana pola pergerakan organisasi itu. Nanti ada 2 pola pergerakan, yaitu organisasi kooperatif dan non kooperatif. Perlu dicermati ya perbedaan 2 pola pergerakan dari organisasi kooperatif dan non kooperatif ini. Oke. Oke, baik, perhatikan semua ya. Dari penjelasan ini saja, organisasi kooperatif non kooperatif ini bersifat moderat, yang mana organisasi ini tujuan untuk menghindari perilaku keras atau apa namanya istilah itu, perilaku yang mengandung kekerasan gitu, yang mana pada praktiknya organisasi ini dikategorikan sebagai organisasi lunak karena masih mau melakukan perundingan gitu dengan pemerintahan Belanda atau Jepang yang menjajahnya kali itu. Jadinya pada awal kemerdekaan organisasi kooperatif ini masih mau melakukan perundingan gitu untuk mencari solusi selain dengan peperangan gitu demi menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu organisasinya kayak perhatikan di depan nih seperti Budi Utomo, Partai Indonesia Raya, PPD, Gerakan Rakyat Indonesia, dan GRAFI gitu. Ini merupakan salah satu organisasi yang bersifat kooperatif. Perlu dicermati ya, ini
merupakan organisasi yang bersifat kooperatif. Kembali terbalik dengan organisasi kooperatif. Pahami saja pola sejarahnya. Kayak yang belakang jangan bisik ya. Kayak yang belakang perlu lebih cermati ya. Pahami pola pergerakannya. Yang kooperatif itu bersifat lunak gitu. Biasanya masih mau melakukan perundingan dengan pihak penjajahnya gitu, baik Belanda maupun Jepang. Sementara yang non kooperatif ini bersifat radikal gitu. Ini udah HP-nya masih dulu. Oke, mantap. Yang bersifat radikal nih perlu dicermati ya. Radikal ini dalam artian menjalankan tujuan organisasi sepenuhnya. Jadinya organisasi yang bersifat radikal ini biasanya akan menghalalkan segala cara, segala upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi, baik dilakukan secara tindak kekerasan maupun pemaksaan sepihak gitu. Jadi tujuannya untuk mencapai tujuan bersama gitu, yaitu kemerdekaan. Yang mana organisasi ini menghendaki yang namanya kemerdekaan 100% tanpa adanya perundingan dengan pihak penjajah negara. Itu perbedaan. Oke, perhatikan ya. Itu perbedaan organisasi yang bersifat kooperatif dan non kooperatif ini. Di mana yang non kooperatif ini haram hukumnya melakukan diskusi dengan pihak yang menjajah mereka. Salah satu organisasinya seperti di belakang jelas ya. Inggris Party, Partai Komunis Indonesia, PKI, Perhimpunan Indonesia, PNI, ya, kenapa? PNI dan juga PNI baru. Itu merupakan perbedaan mendasar dari dua pola gerakan ini. Menurut cermati ya, meskipun ada namanya organisasi kooperatif dan non kooperatif, meski dengan cara perilaku berbeda atau cara pergerakan yang berbeda, namun tujuannya sama. Baik kooperatif dan kooperatif tujuannya untuk menghendaki mereka lepas dari yang namanya penjajahan, penekanan dan penindasan persamaan. Yang udah makan ini jangan berisik ya, itu lagi buka bukunya. Lumayan kok bukunya, dia paham materi yang Bapak jelaskan ini. Pahami pola sederhananya gitu. Yang kooperatif itu gimana, yang kooperatif itu gimana gitu. Oke. Sudah yang dari perjalanan ini ada yang ingin ditanyakan nggak gitu? Dari organisasi yang bersifat kooperatif dan non kooperatif ini. Ya, kan dalam perjalanan beda. Beda yang kooperatif itu masih mau melakukan perundingan dengan pihak yang menjajahnya gitu. Yang mana organisasi ini untuk mencari solusi ketiga gitu ya, tanpa adanya perang, tapi melalui diskusi bersama gitu, demi menguntungkan kedua belah pihak. Tapi yang non-kooperatif ini haram hukumnya mereka berdiskusi dengan pemerintahan yang menjajah mereka, baik Belanda, Jepang, yang mana mereka menghendaki kemerdekaan 100% tanpa dicampur tangan oleh pihak asing gitu. Menurut kalian mana bagus kedua organisasi ini? Apakah yang kooperatif atau non-kooperatif gitu? Ya, ada yang berpikiran demikian. Tahu nggak kalian tokoh-tokoh besar yang sekolah yang baca firman itu, seperti Tan Malaka pada tahun 1920 aja, dia orang-orang Indonesia sibuk memperjuangkan organisasi pergerakan ini. Dia sibuk mempersiapkan media untuk mendukung Indonesia merdeka itu melalui bukunya Ne Republik. Kalau kalian baca itu, sebelum adanya sebelum adanya perang Soekarno, Hatta dan tokoh lainnya, Tan Malaka yang berhaluan diri memikirkan masyarakat Indonesia melalui karyanya itu. Ne Republik dulu kalian baca ya kalau mau memahami bagaimana pola pemikiran tokoh-tokoh besar itu. Oke. Fik, baca Fik. Dari perjalanan ini saja, dengan pola pergerakan yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, untuk lepas dari namanya penjajahan. Perlu dicermati ya. Oke, ini apa? Kalau ada yang bisa baca, coba perhatikan depan apa nih istilahnya?
maka pergerakan nasional mengacu pada usaha yang dilakukan kelompok atau individu untuk mencapai kemerdekaan, kebebasan, dan hak tertentu yang seringkali dalam konteks perlawanan penjajahan atau penjarahan juga. Oke, kita lanjutkan ya. Ikut main ah. Oke, semuanya, ini akan menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Bapak jelaskan cuma 3 organisasi utama yang jadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Budi Utomo, Serikat Islam, dan Inggris Market yang akan jadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semuanya jangan sampai bukunya nggak dibuka ya, buka bukunya semuanya. Ini foto-foto ganti lagi. Ini sudah simpan cerminnya lagi. Udah ya. Ya pak. Yang belakang, yang rapat-rapat, udah. Yang nggak masalah nanti nampak sama guru, sama ibu kita juga nggak balik nanti nampak sama guru. Dan buka lagi bukunya, buka lagi bukunya ya. Buka lagi bukunya. Kenapa? Yang itu. Udah pak, udah kami bukanya. Pak, tapi kok video pak, kok pada memori pak? Ya, dulu lagi, kita lagi bukunya. Kita lagi bukunya. Ya. Nah, mana bukunya? Oke, dari penjelasan Bapak tadi kan udah paham kan bagaimana pola sederhana dari penjelasan organisasi pergerakan ini. Nah, jadi hari ini kita akan lebih memfokuskan pada 3 organisasi utama. Utomo, Islam, dan Inggris. Ya, perlu dicermati, Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Utomo pada tahun 1908. Oke semuanya, perhatikan ya. Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh para pelajar Sofia dan juga didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Perlu dicermati ya. Setiap melewati tanggal 20 Mei itu dikatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena dari tokoh Budi Utomo inilah yang nantinya akan melahirkan organisasi-organisasi pergerakan lainnya gitu. Karena dia merupakan organisasi pertama yang memperkasai organisasi setelahnya gitu. Yang didirikan oleh Dr. Wahidin bersama ketua organisasi bernama Sutomo gitu. Yang mana Utomo merupakan organisasi kooperatif yang hanya fokus pada non-politik. Perlu dicermati ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang organisasi kooperatif ini merupakan non-politik ini merupakan organisasi yang tidak terlibat dalam masih mau menulis kebijakan Belanda, tapi tidak terjun dalam dunia politik gitu. Seperti pendidikan pendidikan, kesetaraan. Ya, itu lagi jangan di sini ya. Oke, akan Bapak jelaskan lebih dalam tentang latar belakang Budi Utomo. Oke. Semuanya bermula pada tahun 1947 ketika Dr. Wahidin yang merupakan seorang pelajar mahasiswa Sofia atau HBS. Itu kan kalian penjelasan Bapak kemarin kan, sekolah tinggi perguruan tinggi yang merupakan yang berkeliling Pulau Jawa untuk menegaskan gagasannya itu kan student fund, yaitu dana pendidikan gitu. Yang mana Dr. Wahidin ini dia mulai mulai berupaya mencari yang namanya penduduk pribumi yang memiliki istilahnya itu masih pintar gitu, tapi dia terhalang dengan biaya pendidikan. Dia akan mencari penduduk orang-orang seperti itu. Nantinya ia akan memodali penduduk pribumi itu dengan beasiswa gitu yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perlu dicermati ya, Belanda kala itu kan masih diberlakunya bertetes ya kan, itu dalam bidang pendidikan. Jadinya dalam bidang pendidikan ini ia akan berupaya mendapatkan pekerja dari penduduk pribumi dengan gaji yang rendah namun dengan kualitas yang tinggi gitu. Berbanding terbalik dengan pekerja pegawai dari Belanda yang akan dibayar mahal gitu. Jadinya
Dokter Wahyudin ini memanfaatkan hal tersebut dengan berupaya mencari bibit-bibit unggul untuk membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Nanti dari dengan memberantas yang namanya kebodohan dalam masyarakat tunanetra kayak gitu. Dari pendidikan inilah diharapkan masyarakat keluar dari yang namanya garis kemiskinan gitu. Yang mana pada akhir 1907 Dr. Wahyudin ini bertemu dengan pelajar Sofia. Jadi bangunan di mana itu? Bapak menjelaskan ini nggak paham. Dia bertemu dengan pelajar Sofia. Dia bernama Dr. Sutomo. Bersama Dr. Sutomo inilah adanya lahir cita-cita dan diskusi bersama antara kedua yang menghendaki dasar persatuan, dasar nasionalisme karena perasaan senasib dan perjuangan gitu. Perlu diingat ya, nasionalisme itu perasaan kita tanah air ya, karena perasaan senasib dan perjuangan mereka menghendaki lepas dari belenggu penjajahan gitu. Jadi pemerintah kolonial Belanda yang mendanai berdirinya organisasi ini mulai menyadari hal tersebut. Ini kebijakan dari Budi Utomo, yaitu kebijakannya yaitu fokus pada politik. Jadi setiap kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan politik dan juga pemerintah Belanda tidak menghendaki mereka mengajar kepentingan mereka di pasar. Semua ya, perhatikan ya, jangan sampai disinggung. Oke, lihat di depan nih. Yang kedua itu untuk peningkatan kualitas pendidikan gitu. Karena banyaknya penduduk Jawa yang kala itu buta huruf, dia tuh berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengajarkan baca tulis, berhitung gitu. Yang diharapkan masyarakat keluar dari garis kemiskinan, ya. Ya, jangan buka lah bukunya lagi. Kenapa kalian nggak buka bukunya lagi ya? Nanti nggak paham. Bapak udah habis tenaga penjelasan. Yang selanjutnya itu melakukan kerja bakti sosial gitu. Jadi mereka tuh mulanya tidak terjun di dalam dunia politik. Namun karena apa namanya itu karena perubahan pandangan, apalagi masyarakat yang telah memiliki ilmu sekian balinya dari beasiswa dari Belanda gitu. Mereka mulai menghendaki yang namanya kemerdekaan atas dasar nasionalisme itu sendiri. Buka bukunya ya. Ya, buka bukunya lagi, bikin. Kalau nggak apa bikin juga. Ya, nanti bapak pas bapak menjelaskan kalian bikin juga. Soalnya catatan akan bapak periksa nanti ya. Ya. Ya, soalnya setiap 2 kali pertemuan bapak periksa catatannya itu. Ya. Main dicatat, Kak. Tulisan bapak susah, Kak. Tulisan bapak tuh susah tadi, Kak. Ya, bapak jelaskan dulu. Kalau apa ditulis juga bisa. Ya, nanti kalau apa ditulis juga nggak apa-apa juga. Pokoknya dibikin ya. Nanti kalau bapak kasih, bapak jelaskan dulu. Nah, nanti nggak boleh. Ya, karena bapak jual. Kenapa? Ya Pak, nanti setelah bapak jelaskan dibikin aja. Nah. Kalau kalian kan? Oke. Udah, jangan bising lagi, kita lanjutkan lagi. Jangan apa-apa, saat nanti kan bisa dicoba. Siapa yang sayang bapak? Siapa yang sayang bapak? Angkat tangan. Pak. Siapa yang sayang bapak? Angkat tangan. Ya. Oke, ini penyebab berakhirnya organisasi Budi Utomo ini. Oke, perhatikan semua ya. Dari jangan bising, yang belakang itu apa bising? Nanti nggak fokus namanya memperhatikan. Jangan bising. Jadi kamu jadi bikin ini. Simak, jangan cari tangannya. Udah. Ya itu lagi pusing. Yang mana?
Jangan dulu lagi ke ini. Jangan diisi, buka bukunya lagi. Oke, yang ini penyebab berakhirnya berdoa. Kalau kita lihat mas saja, yang belakang suaranya. Karena perbedaan pandangan yang mulanya bersifat organisasinya bersifat non politik berubah menjadi organisasi politik itu. Karena tidak ada persatuan dan kesatuan itu. Apalagi mereka menghendaki yang namanya apa dari penjajahan. Udah, kenapa yang belakang itu? Bapak. Tapi tempat duduk Bapak ambil mejanya. Saya akan mendengarkan. Nah, kamu nggak mendengarkan lagi. Mau nggak satu? Berisik loh, berisik. Aku bantuan Nanti kan rumahnya kan. Ya. Oke, jangan berisik gitu. Kalau buka bukunya lagi, kamu kenapa nggak belajar? Ini buku aku, Bapak. Ya, paham nggak Bapak jelaskan? Coba kamu jelaskan gitu. Apa yang kamu pahami? Yang di sini apa yang kalian pahami dari penjelasan Bapak tadi? Kayak gitu dia Pak. Yang Ya, dari Yang Tomo ini adalah dari yang Harinya waktu organisasi non politik Ya. yang berfokus pada pendidikan. Nah, itu yang Bapak. kooperatif dan non kooperatif ini apa istilahnya itu? Kalau kalian pahami, secara sederhana apa sederhana? Kooperatif. Kan nggak paham kan? Gitu. Yang dari Bapak jelaskan tadi, yang kooperatif Ya itu. Bapak jelasin tuh pelan-pelan, jangan cepat-cepat nggak kita. Oke, bisa juga. Nah, Tapi gitu. Enak tuh. mau kamu jelaskan apa yang telah Bapak jelaskan ini? Oke, perhatikan ya. Ya, dah, kami perhatikan. Mulanya yang bersifat kooperatif itu organisasi yang masih mau melakukan perundingan dengan pihak penjajahnya gitu. Organisasi ini bersifat lunak. Organisasi ini bersifat lunak dan salah satunya seperti Budi Utomo, Perindo, Gerindo, Gapi gitu. Sementara organisasi yang bersifat non kooperatif ini mengharamkan yang namanya diskusi dengan pemerintah Belanda. Nanti Bapak tanya. Jadinya, Mati Pak, Bas. ya. Jadinya apa yang kamu pahami dari penjelasan Pak tadi? Coba kamu jelaskan. Dari yang kooperatif sama non kooperatif Nah, ini. coba nasi. Coba kamu jelaskan. Bagaimana? Nggak ngerti kan? Jadi jangan makan dulu. Cuma. tidur apa? Tidur apa? Oke, paham kan penyebab berakhirnya organisasi ini? Karena perbedaan visi, jadinya organisasi ini melemah gitu. Apalagi beasiswa mulai dihentikan oleh pemerintahan Hindia Belanda kepada para pelajar kalau itu. Bangun lagi. Ya apa penyebab berakhirnya begitu ini? Ya, kenapa berakhirnya? Ya, karena paham kan? Karena perbedaan visi gitu. Yang mulanya bersifat non politik, kooperatif berubah menjadi organisasi politik gitu. Tahu radikal sendiri. Kenapa? Kenapa ada yang kesal? Kenapa? Kenapa kamu ya? Kenapa? Ya, kalian berisik. Nah, itu Nanti kan tidur. ganggu semuanya. Insya Allah tidak, Pak. Maaf, Bapak. Udah. Bapak juga sabar. Kalian juga sabar ya. Iya Pak. Kenapa nggak usah sabar? Katanya orang Pak. Ya, jadi Bapak kan sedang merekam nih suaranya. Jadi kan Bapak sedang merekam nih suaranya, kondisikan gitu. Suara nenek, suara sama suara. Kamu geser. Ya, ini memang apa yang dibahas sih? Enggak ada. Ya, simak ya. Udah bangun lagi. Ya gitu. Sudah. Boleh. Maju. Oke, mari kita lanjutkan saja. Dari Budi Utomo ini ada yang ditanyakan nggak? Dari berdirinya, tujuannya, gitu. Perlu dipahami ya, tujuan umum dari Budi Utomo ini untuk meningkatkan pendidikan gitu pada masyarakat Bumi Putra gitu, supaya lepas dari yang namanya garis kemiskinan. Sementara, ya itu tujuan utama dari Budi Utomo sendiri. Nah, ini Serikat Islam. Pernah kalian dengar nggak Serikat Islam atau SI? Pernah. Ya, Serikat Islam ini mulanya dikenal dengan Serikat Dagang Islam gitu. Mengapa namanya ada Serikat Dagang Islam? Karena orang Islam Ya, perhatikan nih ya. Awaknya kan. Ini pertama itu didirikan oleh Haji Samanhudi. Kan Bapak balik kepada yang Karena bukan kepada yang pendirinya dalam. Serikat Dagang Islam ini
didasarkan persaingan dagang itu. Mulanya disebabkan persaingan dagang antara Samahuddin ini merupakan seorang pedagang kaya asal Surakarta gitu. Dia memiliki usaha dagang, namun disaingi oleh pengaruh Tionghoa dan Eropa gitu. Banyak barang asing masuk di Nusantara yang menyebabkan berpengaruh pada perekonomian di bumi Indonesia gitu. Apalagi kala itu kan Belanda kan banyak tuh memasukkan orang Cina, orang India sebagai pekerja di bumi Indonesia. Jadinya Samahuddin ini mendirikan yang namanya mulanya tuh bernama SDI. Belum dipahami ya. Mulanya tuh bernama SDI atau Serikat Dagang Islam. Kemudian karena perkumpulan sesama Serikat Dagang Islam ini untuk melawan dominasi perdagangan Barat dan juga Tiongkok kala itu, mulai mereka membahas yang namanya persatuan dan kesatuan atas dasar nasionalisme juga. Jadi terjadilah yang namanya diskusi antara tokoh-tokoh Serikat Dagang Islam ini antara Samahuddin bersama tokoh lainnya. Nanti, oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Ya, nanti Samahuddin ini bertemu dengan Cokroaminoto yang juga merupakan pemilik dari Serikat Dagang Islamiyah di Batavia gitu. Dari pertemuan inilah mereka akan menyatukan aspirasi mereka untuk membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan SI ini sendiri atau Serikat Islam ini. Jadi SI ini merupakan gabungan dari SDI gitu, antara organisasi yang dibangun oleh Samahuddin bersama Cokroaminoto. Ingat ya, ini penggabungan inilah yang nantinya akan melahir sebuah organisasi Serikat Islam gitu. Yang mulanya dari gerakan Serikat Dagang Islam untuk melawan dominasi perdagangan berubah menjadi sebuah organisasi Islam yang berkembang dalam kemerdekaan Indonesia. Dari penjelasan ini udah paham kan? Dasar berdirinya SI ini. Kalau Pak dibaca juga gitu. Pandai motong dulu. Potong aja deh Nana. Semuanya HP-nya matiin juga. Potong yang tidak lain ya. Potong aja. Pandai motong. Wih. Datang lagi. Mengenai apa? Keren. Oke. Dari penjelasan latar belakang ini ada yang ditanyakan nggak? Yang menjadi latar belakang berdirinya ini ada yang ditanyakan nggak? Tujuannya? Ini aku panjang ambil. kelihatan ya di belakang ya, tujuan berdirinya Serikat Islam gitu. Enak aja lah ya. Yang pertama kan perhatikan ya, pertama kan untuk memajukan perdagangan di bumi gitu, agar bisa bersaing dengan bangsa asing gitu, yang memasukkan perdagangannya di bumi Indonesia, di Tiongkok, Eropa ya kan. Jadinya akan berpengaruh pada ekonomi Nusantara. Yang kedua itu tidak hanya mengurusi perdagangan, tapi juga masalah politik gitu. Jadi ketika SDI berubah menjadi SI ini atau Serikat Islam ini, mereka mulai membahas masalah politik di dalam negeri gitu, mengenai baik itu dampak diskriminasi rasial dan oleh bangsa Belanda, dan juga masalah untuk mendukung masalah keagamaan untuk menyatukan pemikiran antar sesama Islam gitu, karena dasar agama Serikat Islam ini. Yang selanjutnya itu menumbuhkan yang namanya rasa nasionalisme melalui pendidikan. Jadi seperti yang Bapak jelaskan, nasionalisme ini tumbuhkan karena perasaan nasionalisme dan perjuangan gitu. Jadi melalui pendidikan inilah akan mengeluarkan masyarakat yang besar keluar dari garis kemiskinan. Ini menyebabkan masyarakat keluar dari garis kemiskinan melalui pendidikan ini. Selanjutnya untuk menanamkan semangat kemerdekaan agar lepas dari penjajahan. Jadi mereka tuh menghendaki penyatuan atas dasar agama dan juga atas dasar senasid atau perjuangan itu lepas dari yang namanya penjajahan. Ini dasar utama tujuan berdirinya Serikat Islam ini. Oke, kalau dipahami ini yang menjadi faktor utamanya gitu. Nanti dari SDI ini berubah menjadi SDI akan menjalankan kebijakan ini.
Gitu. Paham ya? Dari penggabungan dua organisasi ini. Apa sih menyebab berakhirnya organisasi ini gitu? Kan menurut hati ya, organisasi ini mulai berakhir karena masuknya pengaruh paham sosialis komunisme. Jadinya ketika paham Marxisme masuk di Nusantara, lahirlah tokoh-tokoh seperti tokoh kiri seperti salah satunya seperti Samaun gitu. Dia akan memisahkan diri antara SI ini. Jadinya SI ini terbagi menjadi dua kelompok, dua bagian. Seperti SI merah dan juga SI putih gitu. SI merah ini memiliki paham agama, meskipun memiliki paham agama Islam, tapi berlandaskan pada komunisme itu sendiri. Sementara SI putih ini masih berlandaskan agama, namun mereka masih berhaluan nasionalisme gitu, masih berpegang teguh pada prinsip pertama. Dilihat dari pola gerakan saja, meskipun komunisme, sosialisme atau nasionalisme, tujuannya itu masih sama gitu. Meski pola pergerakannya berbeda, mereka menghadapi lepas dari yang namanya penjajahan bangsa barat gitu. Kan Bapak jelaskan tadi dari organisasi kooperatif dan non kooperatif ini. Ini bisa menjadi salah satu penyebab gitu. Dari yang mulanya bersifat kooperatif berubah menjadi non kooperatif atau bersifat radikal itu sendiri. Ini salah satu contohnya. Terpecahlah menjadi dua organisasi ini. Udah cermati ya. Jadi oke, perhatikan semua ya. Jadi ketika organisasi ini pecah menjadi dua, oke, pada tahun 1920 mulailah melemah organisasi ini. Buka bukunya lah. Kenapa nggak di apa? Ya, kalau apa dipotong dulu ya. Kalau belum apa, buka HP-nya lagi, biar bisa dibikin gitu. Selagi Bapak menjelaskan. Oke semua ya, mau dimulai lagi ya. Bapak mulai dari pertama lagi. Ya ambil dulu fotonya dulu. Kalau biar bisa Bapak lakukan gitu. Ini udah ya, semuanya biar kiranya terus biar paham pola gerakannya. Udah ya. Oke. Ini udah. Ya. Ini. Ya, kalau bisa kan sudah paham kan judulnya? Ambil aja dulu. Ini dasar semuanya. Atau ini aja lah, Bapak kirim aja lah di grup itu biar kalian nggak pusing. Nggak ada paket. Biar bisa sama-sama mengulanginya di rumah nanti. Bapak jelaskan aja biar paham pola. Oke, dari penjelasan tadi udah Bapak jelaskan dua organisasi gerakan itu, Budi Utomo, Serikat Islam. Jadi ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Udah bangun lagi yuk. Udah, bangun lagi. Sampai apa? Fatia. Jangan tolong beli dalam tas ketek. Tolong beli dalam tas ketek. Slip ya. Bayang-bayang slip. Masa mau isi ya? Banyak. Dalam tas ketek ya. Oke. Perhatikan semuanya, yang belakang jangan berisik lagi ya. Ini dulu nih, nanti dia nanti kalian masukkan. Jangan pegang. Di belakang jelas kan, kelihatan kan? Kalau dia mau apa? Kenapa dia? Sampai ya, jangan gitu. Kita belajar kan. Saya untuk kita lagi. Kenapa dia sekarang? Ada yang ganti belakangnya? Lima ganteng apa? Beli lagi, ya. Beli lagi ya. Beli lagi. Atau kami udah digang Bapak. Iya, Bapak dengar di bagian sini agak bising. Jadi biar Karena bising. orang tuh bengkel sudah lama. Ini kalau Tidak kemenangan lah.
Bisa dilihat ya di belakang ya. Organisasi yang ketiga ini bernama Indis Partis gitu. Didirikan pada tahun 12 Desember 1912. Ini tokoh pendirinya nih. Ada 3 serangkai, di antaranya Ki Hajar Dewantara, Ketua Mangkukusumo dan Gus Dekker gitu. Mengapa organisasi ini didirikan? Ini akan menjadi dasar ini. Tujuannya untuk membangun rasa nasionalisme kita tanah air, untuk mendukung persatuan gitu. Bangsa tanpa adanya apa namanya itu sama dengan pemerintahan Belanda gitu. Jadi tujuannya ini Bapak jelaskanlah bagaimana yang apa sih yang melatar belakangi lahirnya Indis Partis ini. Warga semuanya dari sini ini kan tokoh yang Gus Dekker ini merupakan tokoh yang mengusung pertama kali Indis Partis ini pada tahun 1912. Ini karena didasari dia menurut sejarah itu Gus Dekker ini merupakan seorang anak campuran antara Indo Belanda gitu. Ayahnya merupakan seorang orang Belanda, ibunya merupakan penduduk pribumi gitu. Itu penyebab Gus Dekker mendirikan Indis Partis ini. Apalagi kala itu ayahnya kayak semuanya perhatikan ya. Kala itu ayahnya merupakan seorang Multatuli gitu, penulis karya Multatuli yang menulis buku tentang diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada petani Banten pada saat kebijakan kultur Sarstel gitu, atau tanam paksa. Kan minggu kemarin kan udah Bapak jelaskan nih pada kebijakan tanam paksa ini. Jadi Gus Dekker ini mulai merasa yang belakang di sini ya, merasa adanya diskriminasi antara bangsa Belanda dengan penduduk pribumi. Apalagi Gus Dekker ini juga merupakan seorang memiliki darah campuran gitu, antara ayahnya Belanda, ibunya pribumi. Dia didiskriminasi oleh bangsa Belanda sendiri. Bahkan Gus Dekker ini dikategorikan sebagai yang belakang. Gus Dekker ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kelas 1 karena bukan kelompok bangsa Belanda itu sendiri. Jadinya dia sama kategorinya dengan penduduk bumi putra gitu, penduduk asli. Jadinya diskriminasi inilah yang terjadi. Sunscreen skin defect. Maka dari itu dia mendirikan sebuah organisasi. Tujuannya, perhatikan semuanya ya. Tujuannya itu untuk mendapatkan kemerdekaan gitu. Dari kan ada nih tokoh seperti siapa namanya? Serum Centella Skin 100. Serum Siapa namanya? Atau cleansing oil. Serum Centella. Oh, serum warna Ki Hajar Dewantara gitu. Sama kakak aku bagus nah. Sabun cuci mukanya apa juga bagus? Sabun cuci mukanya. Moistnya enggak. Perlu dicermati ya. Titik sih ada enggak? Ini tujuan berdirinya Indis Partis. Dia kan pakai itu. Cleansing oil ya. Yang ketiga nih, biar ada yang kurang gitu ya. Kayak lain. Tapi marah. Yang pertama tuh, perhatikan ya. Berdirinya Indis Partis ini tujuannya untuk menyamaratakan pendidikan gitu di Indonesia. Sebab kala itu perlu dipahami ya, pendidikan yang diberikan oleh bangsa Belanda kala itu ada 3 kelas seperti Bapak jelaskan pada hari minggu kemarin. Ada kelas atas yang terisi oleh anak-anak pegawai Belanda. Kelas kedua terisi oleh para pekerja asli India dan Asia Selatan seperti India gitu. India dan Cina gitu. Sementara kelompok ketiga itu terdiri dari penduduk pribumi. Salah satu itu bisa dibikin. Yang belakang kenapa gitu? Jadi hal ini menyebabkan diskriminasi gitu pada bidang pendidikan. Yang kedua tuh untuk membangun rasa patriotisme gitu, bangsa Hindia Belanda untuk merdeka. Jadinya pada masa itu kan banyak tuh terjadi pencampuran antara orang pribumi dengan bangsa Belanda gitu. Namun karena status mereka yang terjelas, mereka didiskriminasikan gitu. Namun karena inilah mereka ingin merdeka. Menurut cermati ya.
Ini kenapa ya? Ya, latihan satu aja. Ada yang ditanyakan nggak dari penjelasan Bapak ini? Jika ada yang ditanyakan, Bapak silakan itu. Oke, perhatikan semuanya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada, Pak. Kalau ada yang belum paham, bisa Bapak jelaskan. Ini apa yang berisi belakangnya? Pak, lah sejuta kalinya temen ICB sih. Kenapa? Ngantar hitung nih, Pak. Dada fisik. Nah, apa yang kamu pahami dari tulisan Bapak? Ini tuh kucing ya? Apa yang kamu pahami? Saya nih semua. Nggak, aku ikut Kamu paham apa yang Bapak jelaskan? Atau ada yang kurang paham gitu? Apa yang kamu pahami dari penjelasan Bapak tadi? Coba kamu ada yang diulangi gitu? Atau ada yang merasa janggal dari yang Pak jelaskan tadi? Apa-apa yang tertulis di tengah-tengahnya agak Nah kan ini kan ada 3 tokoh nih. Yang tengah itu Bulis Breker, yang sebelah itu Ki Hajar Dewantara, sebelahnya lagi Cipto Mangkukusumo gitu. Mereka bertiga itu kan 3 serangkai, dikatakan 3 serangkai yang memprakarsai berdirinya Indis Partis ini. Tujuan utamanya itu, Tasya, ya bukan mereka sebagai prakarsa berdirinya gitu. Setelah organisasi ini berdiri, mereka akan berupaya untuk menyamaratakan pendidikan gitu. Apalagi kan Belanda kan membuat pendidikan itu menjadi 3 kategori. Jadinya tidak sama rata dong pendidikan ini bagi masyarakat bumi putra. Jadi karena dasar diskriminasi, dibangunkanlah organisasi ini gitu. Jadi seperti ini. Ini dasar pertama ini berdirinya organisasi pergerakan nasional. Oke, ini yang menyebabkan berakhirnya organisasi Indis Partis ini. Karena setiap Bulis Breker mengunjungi kota-kota besar di Indonesia, dia akan selalu disukai oleh masyarakat setempat gitu. Apalagi dengan ambisinya untuk mendukung semangat nasionalisme dan juga memerdekakan diri bangsa orang-orang Hindia Belanda gitu. Campuran antara Belanda dan Indonesia. Jadi melalui hal inilah Bulis Breker mulai diterima baik gitu. Pemikirannya di setiap tempat yang dikunjunginya. Dan hal inilah yang menyebabkan bangsa Belanda menganggap bahwasanya Indis Partis ini merupakan organisasi yang berbahaya gitu, yang akan mengancam kepentingan Belanda di bumi Nusantara. Jadinya karena terasa terancam, Belanda itu mulai menangkap 3 serangkai ini. Seperti Bulis Breker, itu Kusumo bersama Ki Hajar Dewantara untuk diasingkan ke Belanda gitu. Mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Namun ketika sampai di Belanda pun mereka masih menyuarakan pendapat mereka terhadap kritik pada pemerintah Belanda. Jadi perhatikan ya. Jadi sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Nusantara disebabkan karena kondisinya kurang sehat, dia dipulangkan lagi ke Nusantara gitu. Dia akan memprakarsai berdirinya sebuah organisasi yang dikenal dengan Mahasiswa. Kalau kita kenal Ki Hajar Dewantara, siapa sih dia gitu dalam bidang pendidikannya? Jika ada yang tahu, Bapak silakan itu. Siapa yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara itu? Bapak pendidikan. Ya, Bapak Pendidikan Nasional kan? Jadi Ki Hajar Dewantara ini mulanya ini terlibat dalam Indis Partis ini. Tapi karena ambisinya untuk membebaskan diri bangsa Nusantara dan juga Hindia Belanda yang memiliki darah campuran ini, lahirlah ambisi dia untuk meningkatkan semangat nasionalisme melalui pendidikan gitu, untuk mengeluarkan Indonesia dari yang namanya garis kebodohan dan juga untuk memerdekakan diri bangsa bumi Nusantara gitu. Jadinya dari kelompok-kelompok terpelajar inilah yang akan membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Jadinya kan penting gitu peran pendidikan untuk mendukung Indonesia merdeka. Oke, ini penjelasan sederhana dari banyak Bapak jelaskan tadi. Kan ada tuh 3 pola
3 pola organisasi yang Pak jelaskan dan juga 2 pola pergerakan yang mempengaruhi arah jalannya organisasi. Kalau dari situ udah jelas kan gitu. Nanti kalau pas ujian kalian kan tidak perlu lagu lagi. Nanti ada yang kooperatif, non kooperatif kan membagi 2 pola pergerakannya nanti gitu. Dari 2 pola pergerakan ini lahir beberapa organisasi gitu. Yang fokus pola kita ini hanya 3 dulu. Besok kita lanjutkan 3 lagi gitu. Oke. Jadi ada yang ditanyakan nggak? Bagaimana sih hubungannya materi ini dengan materi minggu yang lalu? Kan udah Pak jelaskan secara sederhana gitu. Dari ini sistem tanam paksa oleh sistem tanam paksa. Dari sistem tanam paksa ini kan diusung oleh Van der Bos gitu. Nanti lihat lahir kritik dari tokoh-tokoh intelektual Belanda. Dari kritik inilah yang akan melahirkan kebijakan gitu. 3 kebijakan utama. Itu kan yang Pak jelaskan kan paham polanya kan? Itu pola sederhana berdirinya organisasi ke arah kemerdekaan ini. Oke, baik. Kalau nggak salah kemarin udah bawa catatan kan? Nah, kalau yang catatan pertama biar Bapak periksa aja, biar masuk ke penilaian. Bagi kalian yang udah bikin catatan pertama, Bapak silakan kumpul di depan dulu. Biar Bapak masukin di penilaian. Ya, yang pertama itu kan tentang itu kita. Oke, semuanya yang udah membuat catatan pertamanya langsung kumpulkan di depan. Yang lain di mana? Ya, masih aktif. Oke, semua catatannya sudah Bapak jelaskan pada materi pertemuan pertama dikumpulkan ya. Kayak enggak. Yang lainnya di mana? Udah selesai catatan yang pertama. Ini sudah. Aku yang Ya. Sudah dibikin ya. enggak lagi. Bisa ini. Enggak lah. Enak kali. Sampai akhir ini. Angelika mana? Ya, kenapa di bidang pendidikan itu? Kan ada tuh di bidang pendidikannya 3 pendaftar dari Iya sama aku lah. Ya.
tanya, apa cuma ini aja? Apakah yang lain sudah mengumpulkan data yang pertama? Soalnya langsung Bapak nilai ini. Sudah kan? Ini dia ada salaman. Di muka. Ini semuanya besok nonton itu ya? Nonton ke bioskop ya? Iya. Siapa aja yang besok yang pergi nonton ke bioskop? Pak, tuh Pak. Ya. Oh, kalian semua pergi ya? Enggak. Enggak pergi. Ada apa? Bagian ya? Tapi yang kamu video di situ tadi apa tadi? Karena kalau Ini ikut. enggak, aku kerja aja. Hilda liatin. Il. Lengkap. Lengkap dah, lengkap. Ini tak nampak ada tadi teman juga. Ya, ini dua dulu ya. Kalau udah dua orang tak boleh Aku yang satu. pegang. Ya, misal itu. Suaranya jangan bising ya. Yang udah datanya langsung dikumpulkan biar Bapak nilai lagi. Yang udah selesai data utamanya. Ini kaca biru aku nih bakal lebih sampai ke ujung itu ya. Jadi mungkin dia penjelasan. Ambil tolong nih. Nggak ada dong. Iya. Biar dia mereka ikut nyawa ya. Aku tak ikut nyawa. Aku. Iya, ini waktu nak menyampaikan anehnya. Apa ya Bima? Bim, dipakai? Dan yang belakang suaranya. Setelah ini Bapak tak bikin ini bagian
bagi yang belum selesai langsung selesaikan dulu gitu, biar bisa dapat nilai. Jangan bising ya. Kalian pahit. Kalian malah kalian. Ya, Peta tunggu lu jangan buka. Capek. HP-nya matiin ya. Kalau yang merasa belum dikumpulkan datanya harus dibikin sekarang gitu. Biar dapat nilai. Perhatikan semuanya. Bangun lagi semuanya. Jangan bising lagi. Ini yang udah selesai langsung keluar ya. Udah dapat nilai. Yang udah selesai langsung ini tolong bagiin ya. Tolong bagiin. Oke, perhatikan semua ya. Duduk lagi. Oke, perhatikan semua ya. Duduk lagi semua ya.
Ibaratnya sa candy ang Zahra, Zahra, tolong pukul aku satu. Itu sekolah awak. Yang udah selanjutnya dinilai, ini langsung Bapak bagiin ya. Tri Amanda yang mana? Tri Amanda? Ya. Naila. Ya Naila Tri Amanda mana? Ini bisa bantu bagiin apa? Bapak udah cantik dari juga. Di atas. Di atas apa itu kebaikan ya? Oke, kalau kalian setuju, kalian senang. Bangun lagi, jangan ada yang tidur. Di kelas ini belum Bapak kasih latihan ya? Belum pernah Bapak kasih latihan ya? Biar udah ada penilaiannya buat kalian. Ya besok aja Besok. Ya besok. Janji promise. Soalnya udah 2 kali pertemuan kan, Bapak belum kasih latihan. Ya, Janji juga. promise. Janji promise. Janji pacar. Janji promise. Rida, halo Rida kan? Di lantai ada pakai bebas. Oke, teman-teman semua ya. Jangan lupa dibikin yang kedua ini ya. Ini sudah masuk kita ke pergerakan nasional ini. Belum dipahami polanya ini yang akan mengalahkan Indonesia Merdeka gitu. Jadi dibikin ya 3 organisasi utama ini di dalam kesehatannya. Boleh pandang tuh ada di sekolah sih. Kamu udah bikin dan Oh, di mana? Ada ini beda kata. nilai belum mau selesai. Boleh pandang ke arah kedua yang di kelas tangga. Ya, biar nggak semua ya. Biar nggak numpuk catatannya, bikin yang Bapak kirimkan itu. Ya, Bapak, dulu Bapak kirim merah ya. Bapak kirimkan cara aja, biar bisa dibaca. Kalau di rumah ya nanti biar Bapak kirim aja lah. Tapi udah paham kan penjelasan sederhana gini dari 3 organisasi ini. Dari penjelasan Bapak ada yang ditanyakan nggak? Ya, silakan. Dari penjelasan Bapak tadi ada yang ditanyakan nggak? Biar paham gitu. Keluar Bapak di sini ilmunya sampai ke kalian. Iya, iya. Udah paham ya? Pak, Masa ini? Itu udah itu sebelum Bapak ada makan Bapak isi dulu. Bapak
kebenarannya. Bapak tulis lagi. Bukan salah benarnya. Salah Bapak. Udah Bapak bandingkan itu semua data baik di video YouTube, Bapak di internet, data lainnya gitu. Jelas sampai di sini. Jadinya Bapak kalau kita ini Bapak nggak tapi karena belajar ya. Malam kan Bapak belajar dulu, nanti disampaikan sama kalian juga. Ya kalau nggak mungkin juga kan Bapak nggak paham materi yang Bapak ajarkan gitu, ya kan? Jadi minimalnya paham dasar-dasar sederhana Bapak jelaskan gitu. Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Bapak cuman 2 bulan ini, wah lumayan rasanya. Pengalaman mahal sekali gitu, ya kan? Ketemu sama kalian semua, belajar. Ya, Bapak belajar juga sama kalian juga belajar juga. Banyak ilmu yang kita bisa ambil, ya kan? Sepertinya waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pindah baru Pak tanya. Hindi ko na buli mamba lali.